Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Siska Ujianingrum dari Fakultas D3 Keperawatan semester 5. Mbak, boleh menyebutkan namanya? Nova Jamania. Oh iya, dengan Mbak Nova. Tujuan saya di sini akan sharing mengobrol bareng mengenai perasaan Mbak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Mbak mengungkapkan perasaannya di akhir-akhir ini? Sedih dan kecewa karena nilai ujian saya menurun. Baik Mbak, kita mengenai Mbak turunnya nilai Mbak. Di sini gimana kalau kita melakukan latihan aspek positif saja? Nah, itu bagaimana kegiatan Mbak selama di rumah? Ngapain aja positifnya? Bisa disebutin? Yang pertama ada belajar yang pastinya, terus membaca, menyanyi, menyapu, mengepel, dan memasak. Baik Mbak, di sini berarti ada 6 aspek ya Mbak. Lalu kita mengambil salah satunya dari belajar kan kita mengenai Mbak tadi kan turunnya nilai kan. Lah itu karena apa ya Mbak, maksudnya kan kita kan udah sering belajar gitu. Nah kita berarti satu Mbak kurangnya tuh Mbak sering kurang membaca, terus lalu kita belum ikhtiar apa gimana, terus intinya diambil positif saja ya Mbak. Terus lalu sebelum kita berangkat sekolah juga kita harus berpamitan kepada orang tua, karena kan itu mengenai kewajiban kita kepada orang tua. Nah itu kan kita kan selalu didoakan sama orang tua, lalu kita kan mengenai baik kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak kan memiliki nilai ujian kadang tinggi, kadang jelek, bisa saja karena merasa malu, takut, bahkan frustasi. Saya sendiri merasa takut akan dimarahi orang tua, itu pasti, karena mengetahui nilai ujian saya tidak sesuai dengan harapan mereka. Saya sendiri merupakan siswa dari sekolah yang pernah mencoba untuk bunuh diri setelah mengetahui bahwa saya gagal dalam ujian sekolah. Ada 3 mata pelajaran yang membuat saya gagal, yakni pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Karena itu saya merasa gagal juga menjadi anak karena tidak bisa membahagiakan kedua orang tua dengan nilai saya yang turun ini. Jadi saya merasa depresi dan mencoba untuk bunuh diri. Kita sebagai anak kita harus selalu optimis dan selalu belajar, berdoa, selalu berikhtiar juga. Kita pun juga mengenai mahasiswa, kita harus belajar dimanapun, kita harus belajar membaca dan lain-lain. Kita pun tidak boleh langsung optimis, langsung pikiran negatif terus kita langsung bunuh diri. Itu tidak baik, karena itu tidak tergantung, intinya tidak baiklah untuk kita. Gimana Mbak perasaannya mengenai tadi Mbak udah mengungkapkan semuanya, bagaimana perasaannya Mbak? Setelah saya cerita dengan mbaknya, saya merasa lebih lega karena saya merasa ada teman untuk bercerita. Saya bisa mengungkapkan rasa hati saya yang selama ini saya pendam dan tidak pernah saya ceritakan ke siapapun. Dan terima kasih untuk sarannya. Baik Mbak, karena Mbak tadi udah cerita semuanya mengenai tadi, terus besok saya akan kesini lagi dan saya akan mengatasi Mbak lagi. Dan ini saya sudah mengasih Mbak jadwal buat besok. Lalu ini tadi diisi semuanya Mbak. Itu akan ada tulisan. Terus ini Mbak mengenai kegiatannya tuh ngapain aja. Terus ini dicentang. Kalau nggak ada ya udah dicoret aja gitu. Terus habis itu kan udah kan Mbak, terus
Habis itu saya kan akan kesini lagi, ntar Mbak ngasih ini lagi jadwal ke saya, terus saya langsung saya catat kembali kan gitu. Terima kasih ya Mbak di sini atas Mbak ini tadi. Saya besok akan kesini lagi sekitar jam 9 atau jam 10 saya akan kesini lagi. Saya akan memeriksa Mbak kembali dan mengajak Mbak kembali dengan Mbak Kamel. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri, langkah baiknya kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.